Shalom jemaat Tuhan, kita bertemu kembali di dalam renungan tengah minggu pada hari ini, pada hari Kamis tanggal 13 Januari tahun 2022. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita patut menaikkan puji dan syukur. Kita akhirnya tiba di tanggal 13 Januari, sudah 13 hari kita lalui semenjak tahun yang baru, dan saya berharap jemaat Tuhan semua dalam kondisi baik, sehat dalam jasmani, tapi yang penting sehat dalam iman, sehat dalam rohani, dan tetap berpengharapan, karena pengharapan dalam Tuhan itu adalah hal yang diberkati oleh Tuhan. Baiklah jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengawali kegiatan renungan tengah minggu kita pada hari ini. Saya mengajak jemaat semua kita mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Kami sangat bersyukur ya Tuhan untuk anugerah kehidupan yang masih kami bisa rasakan sampai saat ini. Kami bersyukur juga ya Tuhan untuk pemeliharaan yang kami rasakan sampai saat ini. Dan biarlah kami menaikkan syukur kami ini baik dalam doa, juga dalam pujian penyembahan ibadah, serta mendengarkan firman Tuhan dalam renungan tengah minggu pada hari ini. Berkatilah kami Tuhan umat-Mu, kami siap untuk memuji menyembah Engkau dan siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengawali kegiatan renungan tengah minggu mandiri kita pada hari ini dengan bersama-sama kita menyanyikan pujian agung bagi Tuhan. Kita menyanyikan pujian kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 34. Ya, Kidung Jemaat nomor 34, Disalib Yesus di Kalvari.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membuka Alkitab kita pada hari ini yang menjadi dasar bacaan firman Tuhan yang akan kita bahas dalam seri pendalaman Alkitab yang kelima dari Ibrani pasal 7 ayat 22 sampai 27. Ibrani pasal 7 ayat 22 sampai 27. Ya, sekali lagi kitab Ibrani pasal 7 ayat 22 sampai 27. Biarkanlah Alkitab terbuka, marilah kita berdoa, mohon berkat Tuhan dan Roh Kudus memberkati firman yang kita renungkan pada hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu dan mempelajari mendalami firman-Mu. Berkatilah kami, tolonglah kami supaya Roh Kudus bekerja dalam hati kami sehingga kami bisa mengerti, memahami tentang makna kedatangan Tuhan Yesus di dunia ini. Tuhan, terima kasih. Dan biarlah firman-Mu ini boleh kami resapi dalam kehidupan kami hari lepas ke sehari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan memohon berkat firman-Mu. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, kita buka Alkitab kita dari Ibrani pasal 7 ayat 22 sampai 27. Ibrani pasal 7 ayat 22 sampai 27. Ya, saya akan membacakan bagi kita semua. Jemaat silakan menyimak bagian Alkitab rumah masing-masing atau melihat di layar yang tertera. Ibrani pasal 7 ayat 22 sampai 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Ya jemaat Tuhan, demikianlah bacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah kita semua membaca firman Tuhan, memelihara dan juga melaksanakan kehidupan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas ke sehari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita pada hari ini akan melanjutkan pembahasan kita pendalaman Alkitab seri kelima, memahami dasar teologis Yesus datang ke dunia. Ya, memahami dasar teologis Yesus datang ke dunia. Sekarang kita sudah masuk ke seri kelima. Bagi jemaat Tuhan yang belum mengikuti seri pertama, kedua, ketiga, dan keempat, saya harapkan untuk mengikuti terlebih dahulu supaya bisa mendapatkan rangkaian pemahaman yang lebih lengkap, yang lebih komprehensif, supaya tidak salah paham dengan apa yang disampaikan atau apa yang saya ajarkan di dalam seri yang kelima ini. Ya jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam seri kelima ini kita akan memahami tentang bagaimana dasar teologis Yesus datang ke dunia. Tapi seperti biasa, sebelum saya melangkah ke seri kelima, saya akan melakukan flashback terlebih dahulu untuk seri 1 sampai seri yang keempat. Ya, seri 1 kita membahas bahwa semua manusia berada di bawah kuasa dosa. Dan kitab suci menuliskan bahwa semua manusia telah berada di bawah kuasa dosa. Selama manusia itu lahir dari keturunan Adam dan Hawa secara natural, dari kandungan pun manusia sudah membawa atau mewarisi bibit dosa dalam hidupnya. Oleh karena itulah semua manusia itu berdosa. Dan yang kedua, semua orang berdosa itu harus mengalami
penghukuman Allah. Ya, semua manusia berdosa itu harus mengalami penghukuman Tuhan Allah. Artinya ya tidak ada manusia yang bebas atau luput dari penghukuman Tuhan. Kenapa? Karena semua orang kena. Dan hukuman Tuhan yang paling maksimal adalah hukuman mati, karena upah dosa adalah maut. Dan kita juga sudah belajar bahwa kematian itu menurut kitab suci ada 3. Yang pertama adalah kematian rohani, putusnya hubungan manusia dengan Tuhan. Kematian jasmani, putusnya nyawa dengan tubuh manusia. Kemudian kematian kekal, putusnya hubungan manusia dengan Tuhan secara permanen atau binasa. Dan kondisi manusia sangat berbahaya karena hukuman Tuhan itu. Nasib manusia sudah dipastikan pasti akan menuju kepada kebinasaan. Yang ketiga, semua manusia berdosa tidak bisa diselamatkan dengan cara apapun. Ya, kalau sudah berada di hukuman Allah, tidak ada satupun cara yang bisa menyelamatkan dia. Manusia tidak bisa lolos dari penghukuman Tuhan Allah. Manusia tidak bisa diselamatkan dengan cara apapun. Perbuatan baik manusia tidak mampu menghindarkan diri dari penghukuman Tuhan. Nggak bisa, berbuat baik nggak ada hubungannya, karena hubungannya adalah dosa. Jadi itu tidak bisa dibereskan dengan cara berbuat baik. Bahkan berhenti berdosa pun juga tidak bisa menghindarkan diri dari penghukuman Tuhan. Kenapa? Karena dosa itu dianggap sebagai hutang. Sekali lagi, dosa dianggap sebagai hutang. Jadi kalau hutang tidak bisa dibayar lunas dengan cara berhenti berhutang, tapi hutang harus dibayar. Oleh karena itulah manusia dalam kondisi bahaya, dalam kebinasaan, sehingga manusia butuh juru selamat agar selamat. Ya, karena kalau manusia nggak ditolong dalam kondisi seperti ini, dipastikan manusia akan menuju kepada kebinasaan dan artinya nggak selamat. Sehingga manusia kalau mau selamat, manusia butuh juru selamat agar selamat. Sehingga yang keempat, dibutuhkan juru selamat bagi semua manusia. Manusia dalam kondisi bahaya, menuju kebinasaan yang tidak terhindarkan dari penghukuman Tuhan Allah yang tersedia di depan mata. Ya, dari mana Pak kok tahu di depan mata? Ya, kita baca Yohanes 3 ayat 18-17. Ya, yang mengatakan bahwa ketika orang percaya itu akan diselamatkan atau tidak akan dihukum. Tetapi orang yang tidak percaya, itu penghukuman sudah ada di depan mata dia. Artinya apa? Sejatinya manusia itu memang sudah di depan penghukuman Tuhan. Jadi memang manusia itu memang butuh juru selamat supaya manusia bebas dari penghukuman Tuhan tersebut. Oleh karena itulah, karena kasih-Nya yang besar, Allah menjadi manusia untuk membayar semua hutang dosa manusia. Semua. Allah jadi manusia. Syaratnya juru selamat adalah dia harus manusia dan dia tidak boleh punya hutang dosa. Hanya itu. Dan itu hanya terjadi ketika Allah yang tidak ada dosa menjadi manusia di dunia ini. Maka syarat juru selamat akan terpenuhi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena itulah, agar manusia terselamatkan dibutuhkan juru selamat. Dan kita tahu juru selamat yang disediakan Allah satu-satunya adalah anaknya yang tunggal yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, jemaat Tuhan, ini adalah seri kelima kita, yang mana kita akan membahas tentang Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat yang disediakan Allah. Jadi kalau jemaat Tuhan ingat lagu sekolah minggu ya, yang mengatakan begini, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Nah, jangan sampai jemaat Tuhan salah nyanyi ya, seperti ini, Yesus itulah salah satunya penolongku yang sungguh. Nah, bedanya apa? Kalau yang pertama kan satu-satunya, berarti nggak ada yang lain. Keselamatan hanya kepada Yesus. Tapi kalau yang kedua, Yesus salah satunya, berarti ada cara-cara lain yang Allah sediakan supaya manusia bisa selamat. Nah, jelas itu tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Kenapa? Karena dalam kebenaran kitab suci, Yesuslah satu-satunya juru selamat yang disediakan Allah. Ya,
Jemaat Tuhan, kenapa kok sampai Yesuslah satu-satunya juru selamat yang disediakan Allah? Nah, mari kita coba flashback sedikit tentang materi kita seri keempat yang kemarin, yang membahas bahwa syarat juru selamat yang pertama adalah dia harus manusia. Oke, kenapa? Nah, silakan ikuti di seri keempat, itu ada syaratnya kenapa kok harus manusia. Ya, kenapa harus manusia? Ya, dia harus manusia. Nah, kalau kita melihat apakah Yesus itu manusia? Ya, Yesus manusia. Dan perlu diingat bahwa Allah menjadi manusia tidak sama maknanya dengan nasi menjadi bubur. Enggak sama. Karena kalau nasi menjadi bubur itu artinya bahwa nasinya hilang, jadinya bubur. Allah jadi manusia, Allahnya hilang, jadinya manusia. Berarti Yesus itu bukanlah Allah, tapi manusia aja karena Allahnya hilang. Enggak demikian. Allah menjadi manusia itu sebenarnya sama seperti kayak ilustrasi guntur menjadi pendeta. Gunturnya nggak hilang, tetap ada gunturnya, hanya ketambahan unsur pendeta. Sama, Allah menjadi manusia itu artinya adalah unsur Allahnya nggak hilang, tetapi hanya ketambahan unsur manusia. Sehingga Yesus Kristus Tuhan kita itu adalah manusia sejati dan Allah sejati. Oleh karena itulah, yang pertama syarat juru selamat adalah dia harus manusia. Ya, dia manusia. Ya kan? Dia darah dan daging. Kalau kita ingat kemarin, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu menjadi manusia, dan itu dalam dalam bahasa Yunani jadi dikatakan firman itu menjadi sarx, yaitu daging. Ya kan? Nah, Ibrani 2 ayat 14 mengatakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ini huruf besar ya, itu adalah Yesus itu sendiri, juga sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Jadi Yesus itu adalah manusia sejati dan dengan ada darah dan daging. Jadi jemaat Tuhan, Allah menjadi manusia bukan berarti kealahannya hilang. Itu seperti kayak guntur menjadi pendeta, bukan berarti gunturnya hilang, tetapi tetap ada gunturnya, ketambahan unsur pendeta. Sama, Allah menjadi manusia, Allah tetap ada, artinya Yesus itu tetap Allah, hanya dia ketambahan unsur manusia, yaitu apa? Darah dan daging. Jadi jemaat Tuhan, pemahaman tentang inkarnasi Allah menjadi manusia itu seringkali disalahartikan oleh iman-iman lain yang menganggap bahwa Allah menjadi manusia itu ibarat kata seperti nasi jadi bubur, padahal tidak demikian kebenaran yang seharusnya gitu ya. Nah, mengapa Yesus harus menjadi manusia? Nah, ini kan sudah pertanyaan. Kenapa kok nggak jadi pohon? Kenapa kok nggak jadi babi? Nggak jadi anjing? Nggak jadi bebek dan sebagainya? Kenapa harus manusia? Yang jelas kalau kita mengingat kemarin, karena manusia adalah pusat dari penciptaan, karena manusia adalah makhluk yang berperan penting, aktor utama dari penyebab adanya dosa, sehingga manusialah yang menjadi target penebusan Tuhan Allah itu sendiri. Tapi kenapa kok harus menjadi daging? Nah, ini kita perlu ingat bahwa upah dosa itu adalah maut. Jadi dosa itu harus dibayar dengan kematian. Sementara Allah itu roh, tidak bisa mati. Nah, bagaimana supaya bisa mati? Harus menjadi manusia atau daging. Yes. Kalau jemaat Tuhan masih ingat, kemarin saya sempat kutip Ibrani 9:22b mengatakan, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah. Itu artinya apa? Itu hukum Tuhan sendiri yang buat. Di mana Tuhan membuat aturan bahwa dosa harus dibayar dengan penumpahan darah. Sehingga kalau mau memenuhi hukum itu, maka Allah harus menjadi manusia, supaya Allah bisa ditumpahkan darahnya, dipecah-pecahkan tubuhnya, supaya ada pengampunan. Karena kalau nggak begitu, jelas nggak ada pengampunan. Jelas, seperti kata firman Tuhan yang ingin kita lihat ini ya, dalam Ibrani 9:22b, jelas tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi itulah sebabnya kenapa Yesus menjadi manusia, agar bisa mati,
atau ditumpahkan darahnya supaya ada pengampunan bagi manusia. Oleh karena itu jemaat Tuhan, kenapa kita kalau perjamuan kudus ketika kita membawa minum anggur, kita mengatakan anggur ini adalah lambang persekutuan dengan darah Tuhan Yesus. Kenapa darah? Yaitu melambangkan bahwa darah atau nyawa itu adalah yang diberikan Tuhan Yesus untuk membayar lunas semua hutang dosa Bapak, Ibu, dan saya. Jadi jemaat Tuhan, mengapa Yesus menjadi manusia? Supaya Yesus bisa dibunuh dan darahnya bisa ditumpahkan untuk pengampunan dosa manusia. Itu syarat pertama terpenuhi dalam diri Yesus Kristus. Syarat yang kedua adalah dia tidak boleh punya yang namanya dosa. Ya, karena kalau dia berdosa atau dia punya hutang dosa, maka darahnya bukan darah yang kudus, artinya darah yang tercemar dosa. Jadi darah yang dipakai adalah darah yang kudus, darah yang suci, sehingga dia harus tidak berdosa. Ya, seperti tadi bacaan kita tadi ya, Ibrani 7 ayat 26 mengatakan, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa. Ini luar biasa. Inilah sisi kealahan Yesus, yang artinya dia suci kudus. Jadi Yesus sekalipun dia manusia sejati, tetapi dia juga Allah sejati, yang artinya dia kudus, tidak berdosa. Yesus manusia sejati yang tidak berdosa, tanpa salah, tanpa noda. Yesus bukan lahir dari keturunan Adam dan Hawa jasmani, sebab itu sebabnya ia nggak sama dengan manusia pada umumnya. Ia tidak berdosa. Iya, kalau seandainya Yesus lahir dari hubungan suami istri antara Yusuf dan Maria, maka dipastikan Yesus itu pasti berdosa. Tetapi tidak ada unsur satupun dari Yusuf atau perkawinan natural antara manusia dan manusia untuk menghasilkan tubuh jasmani Yesus, tidak ada. Jadi semuanya murni itu berdasarkan atas keajaiban dan juga mukjizat dari Tuhan itu sendiri. Jadi Yesus bukan lahir dari keturunan Adam dan Hawa secara jasmani. Jemaat Tuhan, kita perlu memahami hal ini gitu ya, bahwa kalau kita bicara soal kesempatan manusia muncul di dunia ini, itu ada 4. Yang pertama, manusia yang muncul tanpa laki-laki dan perempuan, kita tahu itu adalah Adam. Yang kedua, manusia yang muncul tanpa perempuan tapi dengan laki-laki, yaitu Hawa. Kemudian manusia yang muncul dengan perempuan dan dengan laki-laki, yaitu manusia dan kita semua. Dan satu kesempatan yang belum dipakai Tuhan adalah manusia yang muncul dari wanita tanpa laki-laki, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang dikandung oleh anak darah Maria. Artinya Maria adalah perawan suci yang tidak disentuh laki-laki, yang tidak berhubungan seks dengan Yusuf, sehingga Maria dipastikan membawa kehidupan yang suci secara tidak mewarisi dosa keturunan dari Adam dan Hawa. Jadi jemaat Tuhan, Yesus bukan lahir dari keturunan jasmani Adam dan Hawa, sehingga ia nggak sama dengan manusia pada umumnya. Ia tidak berdosa. Yesus sama sekali tidak berdosa dan tidak melakukan dosa selama hidupnya di dunia menjadi manusia. Nah, kita bisa buktikan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21 dikatakan demikian. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Nah, artinya apa? Yesus itu tidak mengenal dosa. Dia tidak melakukan dosa. Enggak, dia melakukan dosa. Artinya apa? Semua yang dia lakukan di sepanjang kitab suci yang tertulis di Alkitab, sama sekali tidak ada unsur dosa di dalamnya. Sama sekali enggak ada. Karena dia memang bukanlah makhluk yang berdosa, tapi dia adalah Allah yang kudus, Allah yang suci. Telah dibuat Bapa menjadi dosa karena kita. Ini kita akan bahas. Ya, artinya Yesus itu dipaksa atau ya mau nggak mau harus menanggung kutuk dosa, hutang dosa manusia itu semua. Jadi Tuhan Yesus itu tidak berdosa
namun dibuat berdosa karena dosa manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau Yesus membayar hutang dosa kita, maka Dia harusnya pikul hukuman kita yang harus kita bayar lunas. Ya, kita ingat jemaat Tuhan, di seri yang ketiga kita sudah membahas tentang 3 jenis hukuman Tuhan yang paling maksimal, yaitu hukuman kematian. Kematian rohani, kematian jasmani, dan kematian kekal. Nah, berarti Yesus Kristus harus membayar 3 kematian itu. Hukuman yang harus dibayar manusia adalah kematian. Berarti Yesus harus mengalami 3 kematian yang harus Dia bayar. Ya, harus Dia bayar. Oleh karena itu jemaat Tuhan, kalau kita melihat kapan timing, kapan waktu di mana Tuhan Yesus Kristus harus membayar 3 kematian tersebut di kayu salib. Yang pertama, jenis kematian rohani, putusnya hubungan dengan Allah. Kapan kematian rohani ini Dia bayar? Ya, mungkin jemaat sempat berpikir, ya kan, saat di kayu salib Dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Betul. Eli, Eli, lama sabachthani artinya adalah, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di sini kita melihat Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, Dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apa maksudnya ini? Memang dalam tafsiran ada beberapa maksud, ada beberapa alasan. Yang pertama adalah bahwa ini merupakan penggenapan dari Mazmur, di mana kitab Mazmur yang berisi tentang penggenapan nubuat tentang Mesias, di mana Yesus atau pemazmur berkata tentang Eli, Eli, lama sabachthani, dan itu pun juga digenapi oleh Yesus sebagai Mesias yang dinubuatkan. Tetapi ada yang lebih dalam lagi. Kenapa kok pemazmur sampai mengatakan demikian? Karena keberdosaan dia, sehingga dia merasa seakan-akan Allah meninggalkan dia. Dia merasakan Allah meninggalkan dia karena dosa-dosanya. Sebenarnya itulah alasan teologis yang sama yang kita bisa ambil. Kenapa Yesus Kristus Putra Allah sampai berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, karena tubuh kemanusiaan Yesus sedang menanggung dosa manusia. Dan ingat, Tuhan Yesus harus menanggung semua dosa kita, dan keilahiannya tidak bisa bercampur dengan keberdosaannya, sehingga tubuh manusianya harus terpisah untuk tanggung semua dosa manusia. Jadi putusnya hubungan antara Allah dan manusia dibayar lunas oleh Tuhan Yesus di kayu salib ketika Ia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Kemudian yang kedua adalah kematian jasmani. Kematian jasmani adalah kematian putusnya nyawa dari tubuhnya. Putusnya nyawa, jadi nyawanya meninggalkan tubuhnya, ya. Putusnya nyawa dari tubuh jasmaninya. Nah, kapan Yesus menyerahkan atau memutuskan nyawanya? Ya, ketika Dia berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ya, saat itulah kematian jasmani dibereskan oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itulah, ketika kematian jasmani dibereskan, makanya kita mendapatkan janji tentang yang namanya hidup kekal. Hidup kekal itu apa? Yang namanya kekal itu berarti tidak ada kematian sama sekali. Baik kematian rohani maupun kematian jasmani nggak ada sama sekali. Bahkan kematian kekal juga nggak ada. Jadi jemaat Tuhan, kematian jasmani, putusnya nyawa manusia, itu semua sudah dibayar oleh Tuhan Yesus. Saat kapan? Saat Yesus berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yesus itu benar-benar mati, dan Dia bukan pingsan seperti yang dituduhkan oleh keyakinan di luar Kristen. Ya, kalau kita ingat ya, ada sebuah keyakinan yang menyatakan bahwa Yesus itu bukan mati tetapi pingsan. Luar biasa ya. Ini keyakinan yang umurnya 600 tahun setelah kekristenan, tapi bisa mengatakan demikian. Tapi kitab kita, Alkitab yang kita punya adalah lebih tua, lebih sahih,
Dan Alkitab kita itu menuliskan bahwa Yesus Kristus benar-benar mati di kayu salib. Dia bukan pingsan, dia bukan semaput, tetapi Tuhan Yesus Kristus benar-benar mati. Dan berkali-kali banyak ayat di Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu benar-benar mati. Jadi artinya apa? Dia benar-benar mati, benar-benar terpisah antara nyawa dengan tubuhnya. Dan ini supaya terjadi penggenapan akan yang namanya kematian jasmani yang dibayar oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kematian kekal, ya. Kematian kekal adalah hukuman neraka. Nah, apakah Yesus mengalami hukuman neraka? Ya, Yesus mengalami hukuman neraka, tapi dipikulnya di kayu salib. Nah, kenapa? Hukuman kekal itu dia bereskan dalam beberapa jam saja. Nah, kenapa kok bisa kayak gitu? Nah, jangan lupa, jemaat Tuhan, dia adalah Allah. Sehingga karena dia Allah, maka hukuman kekal itu tidak dia tanggung dalam waktu yang kekal, tidak. Tapi hanya sekejap saja, sebentar saja, beberapa jam saja. Sehingga hutang kematian kekal yang dibereskan dalam waktu yang singkat, sebab dia juga adalah Allah. Ya kan? Kalau kita ingat ketika Yesus berkata kepada penjahat yang di sebelah kanan kirinya mengatakan, Yesus, jikalau engkau datang sebagai raja, ingatlah aku. Ya. Kemudian Yesus berkata apa kepada penjahat itu? Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Artinya nggak lama. Artinya hukuman kekal neraka itu memang sudah menjadi tanggungan yang akan ditanggung oleh Yesus, dan itu ditanggungnya dalam waktu yang singkat karena dia adalah Allah itu sendiri. Ya, jadi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itulah ketika kita mengucapkan pengakuan yang rasuli ya, yang mengatakan turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati. Nah, turun dalam kerajaan maut itu ngapain? Apakah dihukum di neraka? Enggak. Kalau kita membaca kitab suci, dia itu di dalam kerajaan maut itu adalah sedang melakukan yang namanya pemberitaan Injil, dalam arti bukan membuat orang mati bertobat, tidak. Tapi untuk memproklamasikan iman-iman orang yang mati di alam kubur, baik itu mati dalam Yesus ataupun mati di luar Yesus, itu orang-orang bisa melihat bahwa dulu mereka yang menolak Mesias, ternyata mereka salah. Dan dulu mereka yang meyakini akan Mesias, ternyata iman mereka benar. Jadi Yesus turun dalam kerajaan maut itu adalah untuk memproklamasikan apa yang menjadi kemenangan dia, sehingga pada hari yang ketiga dia bangkit di antara orang mati, memproklamasikan kemenangannya kepada manusia yang hidup di dunia ini. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus Kristus itu adalah satu-satunya juru selamat yang disediakan Allah. Kalau jemaat ingat apa yang dikatakan dalam Yesaya 53 ayat 4, dikatakan begini, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dihukum dan ditindas Allah. Ya, penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Nah, seringkali ayat ini suka menjadi ayat untuk menegaskan oleh bilur-bilur yang kamu telah sembuh gitu ya, penyakit. Tapi kita perlu lihat dulu jemaat Tuhan, penyakit apa yang dimaksudkan oleh Yesaya ini. Penyakit itu bukan penyakit jasmani, melainkan penyakit rohani, yang itu adalah dosa-dosa kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus harus disalibkan, sebab dia sudah ditentukan menjadi pemikul dosa manusia. Penyakitnya bukan penyakit jasmani, tetapi penyakit rohani, dosa-dosa kita. Nah, kita bisa lihat di ayat yang berikutnya. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, sembuh dari apa? Sembuh dari penyakit rohani, sembuh dari dosa, bukan sembuh sakit penyakit jasmani, bukan. Sembuh dari dosa, pemberontakan, kejahatan. Jadi darah Tuhan Yesus, bilur-bilurnya menyembuhkan jemaat Tuhan dan saya
dari dosa pemberontakan, sehingga kita mengalami kerohanian yang sehat. Yesaya menubuatkan dengan jelas bahwa penyakit rohani yang berupa pemberontakan, kejahatan, itulah yang ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Oleh darahnya kita menjadi sembuh dari penyakit dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus gitu ya. Kalau kita mengingat penyaliban Tuhan Yesus yang mungkin masih nanti kita akan rayakan ketika Jumat Agung gitu ya. Di salib itu dia berkata, sudah selesai. Itu sama juga artinya sudah lunas. Semua hutang-hutangnya sudah dilunasi di kayu salib. Sudah tuntas. Semua tuntutan hukum Taurat, 10 hukum itu tuntas dia kerjakan di dunia ini. Sudah beres. Beres apanya? Beres semua yang menjadi tanggungan dia untuk bisa menyelamatkan umat manusia. Dan kalau kita ingat dalam Kolose 2 ayat 13-14 dikatakan, ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang. Ya, jemaat Tuhan, lagi-lagi di sini diungkapkan dalam Kolose 2 bahwa pengampunan dosa identik dengan penghapusan surat hutang. Jadi sangat jelas ya bahwa dosa-dosa manusia itu di hadapan Allah dipandang sebagai hutang. Sehingga ketika Tuhan Yesus di kayu salib, maka Tuhan Yesus itu sedang membayar hutang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Sehingga ketika dia mengatakan menghapus surat hutang oleh ketentuan hukum mendakwa dan sebagainya, semua sudah lunas dibayar. Sehingga dia mengatakan sudah selesai. Dan perlu diingat, dia tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Tuhan Yesus adalah manusia sejati yang tanpa dosa dan Allah sejati yang kudus, dan dia dibuat menjadi berdosa supaya bisa membayar lunas hutang-hutang dosa jemaat Tuhan dan saya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya berharap di seri kelima ini jemaat semakin mendalami, semakin meresapi betapa besarnya kasih Allah kepada kita manusia. Sehingga tidak heran ketika Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah, karena begitu besar, ya ini adalah kasih yang sangat besar sekali. Karena dia mengorbankan putranya yang tunggal, supaya putranya yang tunggal yang tidak berdosa ini bisa dikorbankan, bisa dibunuh, dicurahkan darahnya untuk membayar semua hutang-hutang dosa umat manusia. Tapi perlu diingat, bagi mereka yang percaya, mereka akan terhindar dari hukuman Tuhan yang kekal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya kepada Anak Tunggal Bapa, maka sejatinya hukuman Allah itu sudah siap sedia di depan mata mereka. Jadi jemaat Tuhan, kalau dari awal kita sudah mempelajari betapa bahayanya kondisi manusia, tetapi di kondisi yang bahaya seperti itu, Allah mau datang ke dunia dalam rupa insan, Yesus Kristus namanya, untuk menyelamatkan kita. Dan perlu diingat, dalam kondisi bahaya, kalau mau selamat, kita butuh juru selamat. Dan inilah, Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat yang disediakan Allah Bapa bagi umat manusia. Jadi siapapun yang percaya Yesus akan diselamatkan. Tapi siapapun juga yang tidak percaya akan ada penghukuman Allah di depan mata mereka. Kiranya seri kelima ini bisa menolong jemaat Tuhan untuk semakin mendalami, semakin meresapi betapa besar dan kasihnya Tuhan Yesus kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Imanilah itu, resapilah itu, karena Tuhan Yesus sungguh mengasihi saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merespon firman Tuhan dengan menyanyikan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat atau PKJ nomor 144
PKJ nomor 144, Dia Kristus. Jemaat Tuhan, marilah kita masuk dalam doa syafaat yang akan saya pimpin dalam doa dan nanti akan diakhiri bersama-sama dengan doa Bapa kami. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang kami pelajari lebih dalam. Kami boleh semakin memperkuat dan memperdalam pemahaman kami bahwasanya Yesus Kristus Putra Allah adalah satu-satunya juru selamat yang Bapa sediakan. Terima kasih ya Allah Bapa untuk semuanya ini. Dan biarlah kami boleh mengimani dengan sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus Tuhan, supaya kami terbebas dan terselamatkan dari hukuman-Mu yang ada di depan manusia. Terima kasih untuk firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menguatkan dan meneguhkan iman kami. Ya Tuhan, kami malam ini mau berdoa untuk kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur atas kehidupan yang kami rasakan sampai saat ini. Dalam syukur ini kami mau berdoa memohon kepadamu agar menolong kami umat-Mu Tuhan dalam menghadapi berbagai macam pergumulan hidup yang kami jalani. Pergumulan sakit penyakit Tuhan tolong sembuhkan dan berikan kami kekuatan iman. Pergumulan ekonomi dan pekerjaan Tuhan tolong buka pintu berkat dan rezeki untuk kami boleh mendapatkan pemeliharaan Tuhan. Pergumulan hubungan keluarga, suami dan istri, orang tua dan anak, Tuhan boleh pulihkan. Tuhan boleh curahkan damai sejahtera dan pengampunan setiap rumah tangga, sehingga damai Tuhan tinggal dalam setiap rumah tangga. Pergumulan masalah yang lainnya, Tuhan yang melihat, Tuhan yang menilik apa yang menjadi pergumulan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti menolong dan memampukan kami.
Dan biarlah Engkau menolong kami umat-Mu sehingga terus berpengharapan dan bergantung hanya kepadamu dan memohon kepadamu. Ya Tuhan Yesus, tolonglah kami, mampukanlah kami dalam menghadapi hidup ini bersama dengan Tuhan di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gereja kami, Tuhan berkati para pelayan-pelayannya agar gereja kami boleh menjalankan tugas pelayanan dengan baik dan lancar oleh karena berkat dan pelindungan Tuhan Yesus. Juga berdoa untuk negara kami Indonesia dalam menghadapi pandemi. Tuhan berkatilah agar negara kami juga bisa menghadapi pandemi dan bisa mengatasinya dengan baik oleh karena berkat pertolongan Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami sungguh menghaturkan syafaat kami ini hanya ke dalam tangan kasih dan pemeliharaan-Mu. Engkau yang tahu persis apa yang kami gumulkan. Engkau yang tahu persis apa yang kami rindukan. Tuhan melihat, Tuhan juga menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah doa yang kami naikkan ini terjadi seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Doa syafaat kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga telah mengajar kami bersama-sama berdoa. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menutup renungan tengah minggu ini dengan memuji Tuhan, dengan pujian bersama-sama, yaitu terima kasih Tuhan.
Jemaat Tuhan, supaya kita dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita hari lepas ke sehari. Oleh karena itu jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.